Perkenalkan, nama saya Reda Baratusina Banjarnahor. Di sini saya akan menganalisis kasus penyiksaan warga MAPI oleh aparat TNI. Kronologi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP, John N.R. Gobay, mengungkapkan kronologi peristiwa penyiksaan yang dilakukan prajurit TNI kepada warga Kabupaten MAPI, Papua 30 Agustus 2022 lalu. 1 orang tewas, kata Gobay, disebabkan oleh penyiksaan pukulan dari kayu balok, papan, dan kabel yang diterima oleh korban. Ada 2 warga sipil yang disiksa oleh 9 prajurit TNI pada saat itu. Salah satunya meninggal dunia, yang satu dirawat di rumah sakit. Itu mereka disiksa dengan balok, dengan papan, tapi juga dengan kabel yang besar, sehingga satunya meninggal dunia. Kata Gobay saat ditemui di kantor Komnas HAM, Senin tanggal 26 bulan September 2022. Penyiksaan tersebut, kata Gobay, berawal dari konflik seorang pemuda dengan korban penyiksaan. Pemuda yang berkonflik melapor ke pos TNI. Kemudian 9 prajurit TNI mengejar 2 pemuda tersebut dan mulai melakukan penyiksaan. Tak disangka, seorang korban bernama Bruno itu meninggal dunia karena dia tidak tahan akan penyiksaan yang dialami. Sebelumnya, kasus itu juga ada kasus yang lain kekerasan terhadap 4 pemuda juga di MAPI. Imbu dia. Sedangkan Yohanes masih selamat dengan lebam di sekujur tubuhnya. Gobay mencatat kasus penyiksaan bukan kali pertama terjadi di Papua. Tindakan keji tersebut, kata Gobay, tidak boleh terulang lagi, sehingga DPR Papua meminta agar institusi TNI bisa melakukan evaluasi terhadap prajurit mereka yang ditempatkan di Papua. Bila perlu, tarik semua prajurit TNI, papar dia. Adapun tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sudah memeriksa 18 prajurit TNI terkait kasus penganiayaan itu. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramande, mengatakan 18 prajurit TNI itu mulai diperiksa pada Jumat tanggal 16 bulan 9 2022. Pemeriksaan 18 prajurit ini sangat penting. Komnas HAM ingin mendapatkan segala informasi kronologi kejadian dan penyebab, sehingga memicu terjadinya tindakan tersebut, kata Fritz. Kemudian, analisis kasus. Yang pertama, kasus ini itu termasuk kasus pelanggaran HAM berat karena telah menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, kasus tersebut juga masuk ke dalam pelanggaran hak dan kewajiban serta pengingkaran terhadap HAM orang lain. Hal tersebut terjadi karena adanya sikap egoisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Kasus ini termasuk ke dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, juga sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa kemanusiaan dan kesadaran terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir adalah kasus ini termasuk ke dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin keberadaan HAM, hak-hak orang lain. Berikut adalah faktor-faktor terjadi penyebab penganiayaan hingga pembunuhan. Yang pertama, sikap egoisme. Sikap egoisme ini terjadi ketika seseorang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Yang kedua itu adalah penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika TNI melakukan penganiayaan terhadap korban. Dan yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran dalam diri TNI tersebut. Sekian dan terima kasih.